Dan Rahma, untuk struktur RAPBN 2017 ini disusun berdasarkan fondasi pencapaian di tahun anggaran 2015, kemudian berdasarkan perkembangan faktual di tahun anggaran 2016. Pemerintah melakukan penghematan di bidang belanja anggaran, belanja operasional dan belanja barang. Kemudian di sisi penerimaan pajak juga pemerintah melakukan terobosan baru, yaitu implementasi amnesti pajak tahun 2016. Untuk alokasi anggaran lebih difokuskan kepada pengentasan kemiskinan, kemudian difokuskan juga kepada pembukaan atau penciptaan lapangan pekerjaan. Untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 5,3%, kemudian laju inflasi juga diperkirakan akan mencapai 4,0%. Untuk mengendalikan laju inflasi ini, maka pemerintah menyediakan dana cadangan untuk menjaga bagaimana ketahanan pangan serta stabilisasi harga. Mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun 2017 dan strategi yang mendukungnya, pendapatan negara dalam RAPBN 2017 ditargetkan sebesar 1.737,6 triliun rupiah, dan dari jumlah tersebut perencanaan perpajakan direncanakan sebesar 1.495,9 triliun rupiah. Penerimaan negara bukan pajak pada RAPBN 2017 ditargetkan sebesar 240,4 triliun rupiah, dan defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar 332,8 triliun rupiah atau sebesar 2,41% dari PDB atau produk domestik bruto, dan pemerintah diharapkan memiliki antisipasi yang kuat begitu untuk mengatasi bagaimana target defisit dalam RAPBN 2017. Inilah beberapa hal yang dipaparkan dalam pidato Presiden Joko Widodo menjabarkan mengenai RAPBN 2017. Tommy dan Rahma.